Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini kami akan mempraktikkan eh, coaching model Tirta, di mana pada kasus pertama yang bertindak selaku coach saudara kami Pak Herianto, eh, untuk coaching Bapak Lalu Muhammad Nurul Wahyu. Waktu dan tempat kami silahkan. Selamat malam, saudaraku Muhammad Nurul. Selamat malam, saudaraku. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Sesuai dengan kesepakatan diskusi kita pada malam hari ini, masalah perkembangan disiplin di sekolah Lunggu. Di sekolah Lunggu tentu rekan-rekan guru memiliki beberapa potensi tentu di dalam disiplin mereka. Di samping disiplin tentu ada saja kendala-kendala yang mungkin perlu disampaikan dalam kesempatan ini. Benar Pak, teman-teman khususnya di sekolah kami di sana di SDN 2 Selebung, disiplin khususnya kehadiran teman-teman Bapak Guru akhir-akhir ini agak menurun. Itu sedang kami kaji apa faktornya. Nah, itu yang terjadi di sana. Ada guru kita sebutkan aja, guru kelas 4 dan guru kelas yang lain itu sering. Nah, itu yang ingin kita cari apa penyebabnya. Sehingga coba kita diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah kita apa penyebabnya, sehingga kita buat pemantauan dari daftar hadir, absensi sekolah, kita cek memang benar apa adanya. Nah, namun di sana keterangannya ada yang sakit, ada antar anak pergi ke sekolah, ada yang kegiatan pergi umroh dan lain sebagainya. Itu Pak. Artinya rekan guru di sana keterlambatannya itu memiliki alasan tentu. Di antaranya tadi sudah sampaikan bahwa ada yang sakit, ada yang berhalangan karena pergi umroh dan lain sebagainya begitu. Kira-kira motivasi untuk bisa mengembalikan persentase disiplin kawan-kawan menurut Pak Lalu bagaimana? Berdasarkan hasil diskusi musyawarah oleh bersama Bapak Sekolah dan teman-teman, alhamdulillah kita dapat menemukan solusi. Tadi teman-teman yang khususnya di luar penyebabnya yaitu sakit, kalau sakit tidak bisa kita paksakan. Nah, kalau umroh antar anak sekolah itu tidak seterusnya. Nah, sehingga berdasarkan kesepakatan kita buat, setiap tidak masuk sekolah harus memberitahukan minimal lewat WA grup sekolah. Alhamdulillah dengan kesepakatan yang kita buat bersama itu berjalan juga. Namun lagi sekali, khusus teman kita yang sakit di sana, yang sudah kelas 4 itu kita tidak bisa paksakan. Memang kondisi beliau dan juga rupa-rupanya beliau mau purna bakti sekarang ini.
Itu aja. Eh, itu tadi dari beberapa guru ada yang memang memiliki alasan gitu. Kira-kira ada enggak dari kawan-kawan guru yang memang sengaja terlambat tanpa alasan di sekolahnya Pak Ya, Lalu? terima kasih. Berdasarkan sepakatan tadi, alhamdulillah tidak ada. Namun karena hal yang penting, sehingga teman-teman itulah alasan kami. Misalkan harus pagi jenguk anak, misalnya ke pondok ke sekolah, itu kan sudah lumrah karena mungkin. Namun ada pemberitahuan. Ini yang jadi masalah, tidak ada pemberitahuan sama sekali itu. Sehingga kalau ada pengawas dari dinas pendidikan kecamatan yang datang, sehingga kita tidak bisa memberitahu apa alasan guru tidak masuk. Seandainya dia kasih tahu kita dengan anak ini kan ada yang sama sekali tidak ada alasan. Itu aja. Dari diskusi Pak Lalu dengan kawan-kawan dan kepala sekolah, ada enggak tips-tips yang disampaikan oleh kepala sekolah mungkin untuk memberikan reward kepada rekan-rekan guru yang mungkin selalu disiplin dalam 10 tahun atau bagaimana? Alhamdulillah dengan kerjasama dan kolaborasi bersama Pak Kepala Sekolah, Dewan Guru, TU dan komite, memang ada sedikit reward apa yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita itu. Nah, kalau teman-teman yang benar-benar disiplinnya bagus, kinerja bagus, nanti berdampak di laporan kinerja guru berupa BP3 itu, video nilainya itu dilebihkan. Itu yang sepakatan Bapak Kepala Sekolah. Di samping surat-surat menyurat segera beliau akan tanda tangani. Kalau mungkin seandainya ada teman-teman yang kategori kurang disiplinnya, nanti di DP3 itu nilainya itu mungkin dapat dikategorikan ya standar. Itu yang berdasarkan kesepakatan Bapak kita semua orang kepala sekolah. Artinya diberikan reward oleh kepala sekolah apabila disiplinnya dipertahankan gitu. Benar Pak. Dari Benar. pemantapan kawan-kawan tentang disiplin di sana, apakah itu diimplementasikan ke murid-murid juga di sekolahnya kalian? Ya benar Pak. Bapak Ibu guru, kita semua sepakat sebelum siswa-siswi kita masuk di dalam kelas, semua kita bariskan dulu di lapangan, kita cek kehadiran per kelas. Itu kita absensi, kita hitung semua siswa. Kita hitung semua, itu mulai dari 1 sampai semuanya. Ini berganti-gantian bersama Bapak Ibu guru supaya kita cek kontrol mana siswa kita yang tidak masuk pada itu, apa penyebabnya, kita tanya teman sekelasnya apakah dia sakit atau malas atau tidak masuk karena penyebab lain. Guru-guru di sana jam berapa sudah harus berada di sekolah? Berdasarkan sepakatan di sana, mohon maaf, kita berusaha jam 7.15 harus berada di sekolah. Itu pun kalau teman-teman Bapak Ibu guru paling lambat jam 7.30. Namun kita buat ada namanya piket guru. Nah, itu piket guru per hari itu yaitu minimal 2. Itu lebih awal datang jam 7.00 menyambut siswa kita. Nah, itu mempersiapkan siswa untuk masuk ke dalam kelas gitu ya. Kalau tadi guru datang jam 7, jam 7 ya? Jam 7
Yang datang jam 7 itu teman-teman yang punya jadwal piket, Pak. Kalau guru atau teman-teman di sana datang jam 7, berarti murid-murid datangnya jam berapa? Alhamdulillah, berdasarkan letak geografis peserta didik kita, murid kita itu paling jauh itu cuma 1 kilo, paling jauh. Yang lain itu ya sekitar 300 meter, setengah kilo. Nah, sehingga siswa-siswi kita itu rata-rata alhamdulillah lebih awal, ya jam 6.30 sudah hadir. Itu. Dan juga jam 7.15 itu kita tekankan juga ke siswa supaya hadir. Murid-murid di sana itu dia jalan kaki atau ada yang dibolehkan bawa sepeda motor atau bagaimana? Iya benar. Gini Pak, karena kita secara geografis berdekatan dengan rumah penduduk. Ya rata-rata anak kita semua jalan kaki. Namun ada juga yang diantar sama orang tuanya, itu yang jauh tadi yang 1 kilo. Dan juga khusus untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 karena masih kelas rendah, pemula, rata-rata diantar sama orang tuanya. Tapi sejak memperlakukan disiplin di sekolah, apakah murid-murid di sana sering terlambat atau memang mereka sudah terbiasa dengan budaya positif disiplin? Iya Pak. Yang terjadi di sekolah kita itu, alhamdulillah, kalau cuacanya bagus, ini kita bicara cuaca, kalau cuacanya cerah, ya alhamdulillah, siswa-siswi kita itu tepat waktu udah datang. Namun kalau musim hujan, ya dapat dikatakan banyak yang terlambat, itu kan terlambat karena faktor cuaca tadi itu. Karena daerah kita, khususnya sekolah kita SD 2 Selomong itu cuacanya cukup dingin, yaitu Dari apa yang disampaikan tadi masalah latar belakang siswa atau penyebab siswa kadang-kadang terlambat disebabkan oleh cuaca, tentu Pak Lalu sendiri punya cara-cara tersendiri untuk memberikan semangat kepada murid-murid di sana untuk selalu tetap disiplin. ya Pak. Tadi di awal saya sudah jelaskan sebelum siswa-siswi kita masuk presentasnya, kita bariskan di lapangan. Di sana sambil cek kehadiran semuanya. Nah, dan juga kita berikan motivasi, cerita-cerita orang-orang yang sukses. Itu kita berikan motivasi, cerita orang sukses. Saya ceritakan pada waktu itu, lucu sekali judulnya, gara-gara celana bolong bisa ke Jepang. Itu yang saya cerita. Rupa-rupanya anak yang pakai celana bolong ini, ya, rumahnya itu pinggir desa, di sebuah desa namanya Nirmada, itu di pinggir hutan rumahnya. Celana bolong itu bekas kakaknya, bekas tamat kakaknya. Nah itu kita. Nah itu yang saya ceritain. Nah itu kalau ceritain panjang ceritanya itu, namun dengan keikhlasan, dengan rajin, disiplinnya, tidak mengenal hujan, tidak mengenal cuaca, tidak, kalau masih sakit-sakit sedikit, ya batu-batu atau demam sedikit, dia masuk. Nah itu yang mengantarkan dia bisa sukses, bisa ke kuliah ke luar negeri. Dari cerita Pak Lalu, saya dapat ambil gambaran bahwa berkaitan dengan ekonomi.
memang ekonomi murid-murid di sekolah Pak Guru Pak Lalu di sana eh, mereka berasal dari keluarga menengah ke bawah atau memang keluarga yang cukup mampu latar belakang Pak Ya, Guru di sana. benar Pak. Siswa kita di sana itu beragam. Namun berdasarkan pengamatan pribadi, ekonomi menengah. Ekonomi menengah. Ada juga ekonomi bawah. Uh, Siswa-siswi kita itu rata-rata pencarian orang tuanya itu kalau kita klasifikasikan banyak ke luar negeri. Khusus di kelas saya aja di sana ada orang tuanya pergi ke luar negeri dan ada juga yang statusnya janda dan ada yang anak yatim di sana. Sehingga namun bukan itu yang menghalangi siswa-siswi kita untuk tidak sedikit untuk tidak masuk sekolah. Namun itu sebagai motivasi anak-anak kita untuk terus belajar. Karena sering juga saya ingatkan, memberikan motivasi juga di kelas. Dengan prinsipnya begini, adik-adik sekalian, siswa sekalian. Walaupun kita berada di sekolah kampung, tapi kita tidak kampungan, anak sekalian. Artinya, walaupun kita berada di kampung, kita bisa berkompetisi bersaing dengan sekolah kota. Mungkin di sekolah sendiri punya cara tersendiri untuk memberikan bantuan kepada murid-murid di sana selain dari mendapatkan atau dapat bantuan semua murid-murid di sana, bantuan dari pemerintah. Benar Pak, gini. Kiat sekarang ibu guru agama kita dan teman-teman yang lain ada rupanya sumbangan ya, seikhlasnya. Sumbangan seikhlasnya ada pakai aqua kecil, itu selesai acara infak. Jadi itu yang disarankan. Di samping itu juga kita berusaha juga bersama Bapak Sekolah teman-teman guru lain mencari dana lain selain dari dana operasional sekolah atau BOS. Ada juga kita berusaha dari dana DPR RI namanya reses. Nah, itu alhamdulillah siswa kita dapat dikatakan setengahnya itu dapat dari dana reses. Setelah itu yang nantinya kita akan berikan perlengkapan sekolah siswa kita, mulai dari pakaian olahraga, seragamnya, tasnya, sepatunya. Mudah-mudahan itu yang akan kita sediakan. Itu aja Pak. Artinya persentase disiplin murid-murid di sana kan sudah baik dari cerita Pak Lalu tadi. Tapi kira-kira harapan Pak Lalu ke depan kaitan dengan disiplin murid-murid apakah tetap dipertahankan atau tentu saja bisa berkembang? Ya Pak. Berbicara tentang disiplin, harapan kami selaku guru di sana supaya disiplin yang sekarang ini bisa ditularkan ke generasi berikutnya. Artian saya guru kelas 6. Disiplin siswa kelas 6 itu bisa diikut, bisa ditiru, diterapkan oleh kelas-kelas yang lain. Namun berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, karena saya bagikan format observer, semua siswa mendapat satu lembar, ada 25 pertanyaan yang harus dijawab. Jawabannya itu model centang. Nah, sehingga
eh, dari hasilnya itu luar biasa, ya, luar biasa. Disiplin siswa kita hampir dapat dikatakan 85%. Pengembangan disiplin berarti eh, sudah dipaparkan tadi pengembangan disiplin, bagaimana kemudian nanti melakukan banyak. Artinya saya mengambil kesimpulan ke depan nanti harus lebih baik dari apa yang dilakukan sekarang. Sekarang saja sudah disiplin, ke depan nanti harus lebih meningkat lagi disiplinnya. Terima kasih Pak atas saran dan masukan. Baik, demikian tadi percakapan coaching antara Bapak lalu Muhammad Nurul Wahyu sebagai coach dan Bapak Herianto sebagai coach. Jadi kesimpulannya di sini bahwa permasalahan yang diangkat dalam percakapan adalah kurang disiplinnya guru dalam hal masuk ke sekolah. Solusinya dari coach menginginkan bahwa kedisiplinan semua dewan guru ditingkatkan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Selanjutnya kita akan simak bersama untuk kasus kedua, yakni yang bertindak selaku coach Bapak lalu Muhammad Nurul Wahyu dan sebagai coach Bapak Herianto. Untuk waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, syukurillah sehat selalu dengan penuh semangat. Dan bagaimana keluarga di sana juga? Ya. Keluarga alhamdulillah dalam kondisi semangat juga, dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ini kita diskusi sedikit, kita sharing terkait dengan situasi dan kondisi kita di sekolah masing-masing. Informasi kemarin di sana ada kegiatan supervisi, benar tidak Pak? Ini merupakan program sebenarnya untuk memberikan evaluasi kepada beberapa sekolah. Jadi salah satunya sekolah kami SDN Stuka itu mengadakan supervisi, diadakan supervisi untuk melihat bagaimana sebenarnya kinerja dari rekan-rekan guru di sana. Di antaranya tentu dalam supervisi ini diharapkan nanti kami bisa menjadi produk-produk atau guru-guru yang memiliki potensi-potensi yang baik dan bijaksana di dalam mendidik murid-murid tentunya. Berarti supervisi kemarin itu dilaksanakan oleh kepala sekolah atau gabungan pengawas yang ada di kabupaten? Dia silang Pak, langsung dari kabupaten. Artinya antara kecamatan yang lain dengan disilang dengan kecamatan yang lain supaya mungkin ada berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga tidak monoton pengawas yang sudah dikenal saja, mungkin biar muncul keterbukaan, transparansi bagaimana sebenarnya penerapan di sekolah masing-masing, apa sudah sesuai dengan standar apa tidak. Kan kemarin kan rombongan silang datang bapak pengawas kita di sana. Bagaimana tanggapan bapak sendiri dan juga teman-teman yang lain
tentang kehadiran Bapak pengawas kita? Awalnya sih mendengar kata ada pengawas silang saja teman-teman ya muncul kekhawatiran, ada rasa-rasa khawatir jangan-jangan nanti pengawasnya garang gitu kan. Ini awal-awalnya. Tetapi pada saat persiapan teman-teman sudah persiapannya cukup baik, artinya sudah mendekati 100% persiapan, pengawas datang malah kadang tidak sesuai dengan kekhawatiran teman-teman. Pengawasnya sangat fine-fine saja, beliau sangat baik, glamor juga, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan terkait dengan pengawas dari luar itu terjawab dengan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Kemarin ada nggak dari pengawas yang datang itu menemukan hal-hal yang sesuai harapan teman-teman di sana? Kalau berbicara hal-hal yang tidak sesuai sebenarnya ada saja gitu. Namun kan pandai-pandai kami di sekolah itu bekerja sama dan saling membantu. Artinya mungkin tidak hanya di sekolah kami yang namanya permasalahan persiapan perangkat itu banyak permasalahan, tapi kami di sekolah berusaha bagaimana bekerja sama, saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain, bagaimana supaya sekolah kita ini di pandangan pengawas itu termasuk sekolah yang baik, yang berprestasi. Kami bekerja sama, misal di antara kawan-kawan ada yang kesulitan membuat RPP, nah apa titik kesulitannya itu? Mungkin kawan-kawan yang senior memberikan arahan atau bimbingan supaya RPP-nya selesai. Mungkin kawan-kawan yang lain ada kendala saat mencetak atau perbanyakan RPP, nah dibantu dengan kawan-kawan yang lain. Artinya kerjasama di situ antara kawan-kawan sudah terjalin dengan baik. Tadi Bapak Ibu guru, terus kalau siswa kita di sini karena lihat ada rombongan pengawas atau guru lain datang pakai mobil atau pakai motor, ada nggak bertanya-tanya siswa kita di sana? Kalau kebetulan kan letak sekolah kami yang enggak terletak di pusat kecamatan. Sekolah kami yang bisa dibilang ada di pertengahan, dibilang pelosok enggak, dibilang di pusat kecamatan juga enggak. Artinya murid-murid di sana juga tidak akan tahu itu pengawas kalau tidak diberitahu oleh kami selaku guru-gurunya di sana. Begitu juga kami. Kalau tidak ada himbauan dari kepala sekolah kaitan dengan pengawas, tentu kami juga tidak tahu. Lebih-lebih kalau pengawas ini silang artinya dari kecamatan lain yang datang. Kecuali kalau pengawas itu datang dari kecamatan yang memang sudah sering berkoordinasi dengan kami sih, kami tahu. Nah, apalagi murid-murid ini ya bisa dibilang berasal dari masyarakat ya, taruhlah pendidikannya sangat minim lah, walaupun ada beberapa orang yang mungkin wali murid itu yang sudah sarjana. Pengawas yang datang pada waktu itu masuk nggak ke ruangan Tahiri atau ruangan teman-teman lain? Waktu itu sih pengawas datang dia langsung ke ruangan kepala sekolah berkoordinasi komunikasi sehingga beliau mengarahkan ke satu ruangan di mana ruangan itu memang sudah kita persiapkan, artinya di sana kita sudah siapkan apa perangkat-perangkat yang dibutuhkan yang menjadi tuntutan dari penilaian pengawas itu sudah kami siapkan di satu ruangan di mana ketika beliau menanyakan tentang silabus, RPP, kurikulum, daftar hadir berupa absen, daftar nilai, sudah ada dalam satu ruangan itu kami persiapkan sehingga apapun yang
ditanyakan atau diminta oleh pengawas, dengan mudah kami tunjukkan atau berikan. Hebat jadinya teman-teman di sana luar biasa. Biasanya kalau orang didatangin pengawas itu wow, rasa kusuk ya. Tapi di sekolah kita di sana di SD Instituta tempat bayi itu persiapannya ada nggak, persiapan atau trik-trik, nah, tip-tip untuk bisa kita tiru ke teman guru yang lain nanti di sekolah ini? Intinya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa kawan-kawan pada awalnya memang rata-rata memiliki kekhawatiran. Namun ketika kita melakukan dengan niat yang sama, bekerja sama dengan baik, apa yang menjadi kesulitan, kekurangan kita dapat dibantu dengan kawan. Saya rasa tidak akan menemukan banyak rintangan karena kita kan seperti sebuah bangunan. Kawan-kawan guru di sana seperti bangunan. Kalau dia tidak saling menopang, maka itu tidak akan terjadi bangunan. Sama dengan sekolah kita di sana. Kalau kawan-kawan tidak bersinergi untuk saling membantu, menutupi kekurangan yang satu dengan yang lain, maka sekolah saya di SD Institut itu tidak akan menjadi sekolah yang terlihat oleh masyarakat itu berprestasi. Padahal di mana-mana kalau kita melihat secara pribadi tentu kan banyak kekurangan-kekurangan, tapi yang kami kembangkan di sana adalah potensi yang sedikit itu ditutupi dengan potensi-potensi kawan-kawan yang memang sudah memiliki banyak prestasi. Nah, begini Pak, kepala sekolah kita di sana sama Bapak pengawas melaporkan nggak, khususnya Pak pengawas, hasil apa temuan di sana? Ya, dari beberapa perangkat yang sudah di cross check oleh pengawas, beliau kan punya bobot nilai di situ. Jadi kalau misal ada salah satu contoh, misal kalau ada RPP-nya ada nggak gitu, dia nanya ada. Nah, begitu diserahkan bobotnya masuk nilai yang mana gitu. Di sana sudah dijelaskan bobotnya, sehingga bobot terakhir kemarin dari keseluruhan item yang kami persiapkan kita dengan perangkat pembelajaran itu, kalau tidak salah kami mendapatkan nilai itu sekitar 90-an kemarin. Langsung disampaikan oleh pengawas. Luar biasa Pak. Setelah mendengar hasil yang diperoleh berdasarkan Bapak pengawas kita kemarin, perasaan teman-teman di sana, mungkin Pak Edi bisa mewakili bagaimana? Alhamdulillah, seperti yang sudah kang bilang tadi, kawan-kawan di sana merasa sangat lega, sangat puas ketika apalagi saat pengawas menyampaikan jumlah nilai yang didapat dari seolah-olah kerja keras dari kawan-kawan itu merasa terbayarkan dengan nilai yang diberikan. Mereka sangat puas, senang, termasuk saya sendiri sangat senang dengan walaupun ini merupakan sebuah pembelajaran ke depan tentu harus ditingkatkan. Alhamdulillah dengan nilai yang kami peroleh, kami merasa cukup senang dan lega lah. Sekarang Bapak Kepala Sekolah kita setelah berakhirnya proses supervisi oleh Bapak pengawas kita itu, ada nggak jenis reward atau motivasi sehingga teman-teman kita di sana terus berkarya yang terbaik di siswa kita? Kalau masalah reward kan tentu lari kepada prestasi pribadi-pribadi.
Namun kemarin pada saat kami selesai supervisi, alhamdulillah kami di sana makan bersama di sana. Nah di sana kita diberikan motivasi atau semangat di mana nanti rekan-rekan guru yang memiliki prestasi tentu akan diberikan. Kalau dalam bentuk ucapan beliau udah sering gitu. Cuman beberapa kali untuk kaitan reward yang berbentuk mungkin materi, ya beliau mungkin akan usahakan ke depan. Artinya reward itu kan bukan 1-2 guru yang akan diberikan reward, banyak guru, sehingga itu kan mengacu kepada dana, karena dana sekolah terbatas, hanya fokus kepada bagaimana memotivasi murid-murid, sehingga baru hanya sekedar ucapan semangat saja yang beliau telah laksanakan gitu. Flashback ke belakang sedikit. Pada saat Bapak pengawas kita menyampaikan hasilnya, ada nggak harapan oleh Bapak pengawas kita? Ya. Harapan pengawas tentu yang pertama dipertahankan kinerja dari kawan-kawan, kekompakannya dipertahankan, kerjasamanya dipertahankan, dan yang paling penting beliau berpesan supaya ke depan nanti ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, karena dengan kerjasama itu beliau bilang apa saja yang kita laksanakan akan menjadi mudah, apa saja yang menjadi kendala akan mudah kita cari jalan keluar atau solusi, karena satu kepala tentu akan merasa terbebani kalau banyak masalah, tapi ketika banyak kepala yang memikirkan tentang beberapa masalah itu menjadi lebih mudah, lebih cepat juga diselesaikan. Di samping lebih mudah, lebih cepat juga diselesaikan itu. Ya, tadi terakhir Pak Heri menyampaikan kata masalah. Mungkin selama ini kira-kira masalah yang sering muncul di sekolah kita di sana apa saja, Pak Heri? Kalau dari rekan-rekan guru jarang sih, cuman kan dari murid-murid kadang kan banyak saja aduan-aduan dari wali murid, yang kadang antara murid yang satu dengan yang lainnya sering berbuat gaduh dan lain sebagainya. Ini merupakan masalah yang harus kami pecahkan dengan bijak. Kalau dari rekan-rekan guru sangat jarang, bahkan tidak pernah. Cuman wali murid sedikit-sedikit kalau ada masalah dengan siswa, beliau tidak segan-segan datang untuk bertanya, bahkan bertanya langsung kepada guru. Padahal kami di sekolah menganggap antara murid satu dengan murid yang lain itu adalah anak kami. Tidak ada yang kami lakukan istimewa, tidak ada yang kami lakukan spesial, semuanya sama. Kalau memang ada kesalahannya, kami tegur, kami bimbing mereka untuk bisa menjadi generasi-generasi yang bisa bermanfaat di kemudian hari, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terutama berguna bagi wali murid. Itu tadi permasalahan dari sekolah kita kan bukan Bapak Ibu guru saja. Kalau komite di sana, karena komite itu selaku pengawas kita juga di masyarakat, ada nggak selama ini membantu sekolah kita di sana? Komite selalu legowo dengan apa saja program sekolah di sana. Dia selalu menyupport. Cuman kadang kan wali murid terkadang tidak karena kurangnya SDM sehingga mereka tidak tahu alur.
beberapa kali ketika mereka sudah dijelaskan bagaimana alur-alurnya, mereka sih akan menjadi paham. Cuman ada beberapa wali murid yang awal-awalnya mereka karena tidak tahu, ya mereka langsung ke sekolah. Padahal alurnya harus melalui komite bertemu dengan kepala sekolah, baru kepala sekolah menyampaikan kepada kami selaku guru-guru di sana. Ya, luar biasa dari kita Pak Heri. Apa yang Pak Heri sampaikan, jelaskan kita akan adopsi, kita akan terapkan khususnya di sekolah saya nanti dan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, Pak Heri, luar biasa. Semangat. Bang. Ya, demikian tadi sesi kasus kedua kita, di mana yang diangkat oleh Pak Heri selaku Koti adalah bagaimana supervisi administrasi yang langsung diawasi oleh pengawas sekolah, solusi untuk rekan-rekan gurunya yang akan mempersiapkan administrasinya tentu saja dengan cara bekerja sama, saling membantu untuk mempersiapkan administrasi kelasnya. Demikian diskusi dan percakapan kita untuk praktik coaching pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Terima kasih Pak. Mati ya.